Wah, luar biasa Mawar. Ubi sebesar ini menjadi bukti perjalanan panjang kita. Aku Mawar. Hari ini aku pulang membawa harapan untuk desa ini. Bertahun-tahun aku belajar menyerap ilmu, mencari jawaban atas pertanyaan yang dulu hanya ada dalam angan. Pintu ini terbuka, tapi pikiranku masih tertahan. Bertahun-tahun aku belajar mencari arah yang katanya menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Tapi disinilah aku, di antara harapan orang-orang dan keinginanku sendiri. Sekian lama aku pergi, tapi pagi ini aku kembali. Udara, suara, bahkan langkah kakiku terasa berbeda. Aku ingin berjalan, bukan sekedar berjalan, bukan sekedar mengenang, tapi keinginan memahami. Loh, Bambang? Mawar, sudah lama sekali ya? Iya, sudah lama sekali ya tidak bertemu. Kamu sedang berkebun ya? Iya, seperti yang kau lihat. Cara mengolah ladangmu masih sama seperti yang dulu ya? Tentu saja, meskipun hasilnya tidak begitu bagus, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Zaman sudah berubah, Bang. Ada banyak cara yang membuat tanah ini lebih subur dan mudah diolah. Aku tahu, kau sekarang penuh ilmu dari kota, tapi cara ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Itu sudah cukup, bukan? Bukan soal cukup atau tidaknya, tapi apakah tanah ini benar-benar bisa memberikan hasil yang lebih baik? Pernahkah kamu berpikir kalau mungkin ada cara yang lain yang bisa membuat bekerja lebih mudah? Aku yakin kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kerja keras tanpa pemahaman biasanya akan mengulang kesalahan yang sama loh. Dan kau pikir adakah cara lain? Selalu ada cara lain. Kalau kamu ingin, aku akan menunjukkan kepadamu cara mengelola tanah yang lebih mudah tanpa harus menuntut tenaga yang lebih keras. Hari ini aku mengajak Bambang mencari jawaban, bukan hanya dengan tangan yang bekerja, tetapi dengan pikiran yang memahami. Aku membawanya ke perpustakaan, tempat di mana kata-kata memberi arah, di mana ilmu tidak mengenal batas usia atau golongan. Membaca adalah hak semua orang, bukan hanya bagi mereka yang duduk di ruang berpendingin, tetapi juga bagi tangan-tangan yang setiap hari menyentuh tanah, bagi mereka yang menanam dan berharap, bagi siapapun yang ingin mengerti lebih dalam. Ilmu tak mengenal batas, ia mengalir bagi mereka yang mencarinya, bagi mereka yang ingin berkembang, karena membaca bukan sekedar melihat huruf-huruf di halaman, tetapi tentang menemukan makna, memahami dunia, dan mengubah cara kita melihat kehidupan. Dulu, ilmu hanya tersimpan dalam halaman buku. Kini ia bergerak bersama cangkul, mengubah cara bekerja, cara melihat tanah. Membaca bukan sekedar memahami kata-kata, tetapi membuka pintu bagi perubahan nyata. Setiap lembar yang dibaca bukan hanya teori, tapi langkah menuju kerja yang lebih cerdas, lebih bermakna. Ilmu bukan milik segelintir orang, ia milik siapa saja yang ingin mengerti, ingin maju, ingin mengubah kehidupannya. Aku dan Bambang kembali ke perpustakaan. Bukan untuk mencari jawaban yang singkat, tetapi untuk mempertajam wawasan, menggali potensi yang mungkin terlewatkan. Membaca bukan sekedar aktivitas sementara, ia adalah akar kehidupan. Tempat di mana pemahaman tumbuh,
di mana ilmu terus berkembang. Tak ada yang bisa menggantikan buku, karena di setiap halamannya tersimpan dunia yang belum kita kenali. Semakin dalam kita membaca, semakin luas cara kita melihat. Semakin besar kemungkinan kita menemukan sesuatu yang bisa mengubah bukan hanya cara kita bekerja, tapi cara kita memahami kehidupan. Hari ini, Bambang kembali melangkah ke tanah yang telah lama ia garap. Namun kali ini bukan hanya dengan tenaga, tetapi dengan ilmu yang telah ia serap. Alam selalu memberi, menyediakan apa yang dibutuhkan. Tetapi tanpa pemahaman, seringkali anugerah berubah menjadi tantangan. Kotoran kambing yang selama ini dianggap hanya sisa, pernah menjadi bumerang bagi para petani yang menggunakannya tanpa olahan yang tepat. Namun ilmu membuka mata, memberi cara, menjadikan yang biasa menjadi lebih berdaya. Kini pupuk yang dulu sekedar ditebar begitu saja telah diolah dengan benar. Bukan sekedar memberi kesuburan, tetapi membantu tanah bernafas, memperkuat akar, serta menjaga keseimbangan. Aku dan Bambang kembali ke perpustakaan untuk ketiga kalinya. Tidak lagi sekedar mencari buku, tetapi menemukan makna di dalamnya. Setiap lembar yang ia baca membuka cakrawala baru, membisikkan pemahaman yang mengubah cara pandangnya, mengajak berdialog dengan pemikir besar. Dan tanpa ia sadari, buku telah menjadi sahabat yang menuntun langkahnya. Karena membaca buku bukan hanya tentang memahami kata, tetapi tentang melihat dunia dengan lebih luas. Kini, dengan ilmu yang ia peroleh dari setiap halaman yang dia baca, Bambang menanam kembali. Bukan sekedar rutinitas, tetapi sebuah langkah sadar menumbuhkan kehidupan dengan akal dan harapan yang akan mengakar untuk masa depan. Tiga bulan kita menyelami ilmu, meyakini bahwa kata-kata mampu menundukkan tanah yang keras. Kini, saat kita berdiri di atasnya, kita bertanya-tanya, apakah kita berhasil dalam menerapkan ilmu yang kita pelajari? Wah, luar biasa Mawar. Ubi sebesar ini menjadi bukti perjalanan panjang kita. Di era digital, informasi hadir dalam sekejap. Namun, membaca buku di perpustakaan memberi sesuatu yang tak tergantikan. Kesunyian yang mendalam, fokus tanpa gangguan, dan refleksi yang memperkaya pemahaman. Layar menawarkan kecepatan, tetapi buku memberikan ketajaman berpikir. Membacalah. Dalam setiap lembaran kertas, ada kedalaman makna yang tak bisa disederhanakan oleh layar. Buku bukan sekedar kumpulan kata. Ia adalah pelayaran perjalanan menuju dunia yang lebih luas. Tanpa batasan algoritma, tanpa cengkraman instan teknologi. Buku memiliki jiwa, kehangatan yang tak tergantikan oleh cahaya layar.